Ya, silakan diisi presensinya. Oke, baik. Di sesi ketiga ini atau chapter 3 kita mengenal terkait pengenalan teknologi digital. Oke, di dalam teknologi digital terdapat komponen utama teknologi digital, yaitu ada perangkat keras. Terlihat ya, share screen-nya. Terlihat, Pak. Ya, baik. Oke, ada perangkat keras atau hardware, perangkat lunak, software, jaringan dan infrastruktur, serta data dan informasi. Lalu tren saat ini adalah cloud computing. Perangkat keras, hardware, di mana di dalamnya ada CPU yang kita kenal di komputer itu core-nya ya, merupakan inti dari komputer adalah di CPU-nya atau Central Processing Unit yang menangani semua perintah dan proses perhitungan ya, baik yang algoritma maupun ada perhitungan aritmatika dan lain sebagainya. Prosesor ini berfungsi untuk menjalankan instruksi dari program-program di komputer. Lalu ada memori atau RAM, random access memory, berfungsi sebagai penyimpanan sementara untuk data dan instruksi yang sedang digunakan oleh CPU. Jadi memori atau RAM ini digunakan ketika kita misalkan melakukan operasi uh, copy ya. Lalu ada hal-hal yang sementara gitu ya, yang disimpan hanya sebentar atau flash dia. Nah, itu disimpan di dalam RAM. Kemudian ada storage, storage ada hard disk drive, ada solid state drive, ada optical disk drive. Lalu ada motherboard ya, di mana motherboard itu adalah komponen papan sirkuitnya lah ya, untuk meletakkan berbagai macam perangkat keras di dalamnya. Ada CPU, ada memori, ada hard disk di situ. Lalu ada graphic card untuk menjalankan atau merender grafik dan gambar ya, khususnya dalam game atau editing video, menampilkan grafik user dari komputer gitu ya, atau aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan desain. Oke, kemudian ada power supply. Ini adalah komponen kelistrikan ya yang mengubah daya listrik rumah gitu atau kantor menjadi daya yang dapat digunakan oleh perangkat komputer. Jadi daya di perangkat komputer itu sebenarnya kecil gitu ya. Diubah diubah dari AC ke DC. Kita mendistribusikan daya ke semua komponen. Kemudian ada perangkat input dan output seperti keyboard ya. Untuk perangkat input ada keyboard, mouse, scanner, mikrofon, barcode scanner dan lain-lain ya. Itu adalah perangkat input. Kemudian ada perangkat output yaitu yang menjadi keluaran atau output seperti monitor, printer, speaker, dan lain-lain. Lalu ada sistem pendingin, kipas, heatsink, atau sistem pendingin cair yang digunakan untuk menjaga suhu CPU maupun GPU tadi dan komponen lainnya agar tetap dingin. Eh, Lalu ada casing ya untuk menempatkan atau rangka fisik yang menampung semua komponen perangkat keras serta melindungi mereka dari debu dan kerusakan fisiknya. Lalu NIC, nah ini adalah perangkat jaringan sebenarnya yang bisa memungkinkan komputer terhubung ke jaringan baik melalui kabel atau nirkabel WiFi. Oke, lalu selain perangkat hardware atau perangkat keras, ada perangkat lunak atau software. Perangkat lunak adalah kumpulan program dan instruksi yang dijalankan oleh perangkat keras untuk melakukan berbagai tugas, ya. Seperti misalkan banyak sekali ya perangkat lunak yang saat ini kita ketahui. Ada perangkat lunak untuk
sistem operasi, ada perangkat lunak untuk antivirus, keamanan, ada perangkat lunak untuk eh, pengolahan data, perangkat lunak untuk apa namanya seperti perkantoran, office dan sebagainya ya. Nah, lalu bagaimana perkembangan software? Nah, perkembangan software pada masa awal, software atau perangkat lunak itu ada, yaitu ketika adanya fondasi tentang teori komputasi pada tahun 1830-an sampai 1940-an, ada Charles Babbage ya namanya, dan Alan Turing. Nah, ini adalah tokoh penemu atau founder dari teori komputasi modern. Seperti Alan Turing itu adalah penemu teori komputasi modern yang difilmkan melalui film Imitation Game. Lalu ada era komputasi awal ketika komputer elektronik ya, itu adalah di mana bahasa pemrograman ataupun elektronika ya ditemukan. Nah, itu masih bahasa mesin ya, misalkan ada ENIAC, terus ada assembler ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah era bahasa pemrograman tingkat tinggi. Ini lebih, kenapa namanya bahasa pemrograman tingkat tinggi? Karena dia sudah menggunakan apa aplikasi gitu ya yang ditanamkan di komputer gitu ya. Nah, dulu bahasa pemrograman ini masih cuma ada Fortran dan COBOL. Ini adalah bahasa pemrograman yang tingkat tinggi yang pertama kali. Lalu ada era sistem operasi dan komputasi terpusat eh, tahun 1960-an dan sampai 1970-an. Ada munculnya sistem operasi ya, seperti adanya sistem operasi dulu tuh ya, kalau Windows ya mungkin udah era-eranya 90-an ya, tapi kalau sistem operasi awal eh, di tahun 60-an sudah ada gitu ya. Itu mungkin ada IBM ya di situ. Kemudian ada time sharing. Konsep time sharing muncul mungkin beberapa pengguna mengakses komputer besar ya yang digunakan di mainframe gitu ya. Mainframe itu adalah komputer yang eh, apa namanya yang digunakan untuk pemrosesan data maupun pemrosesan algoritma gitu ya. Itu ukurannya sebesar lemari ya. Karena saat itu memang komponennya masih besar ya, belum ditemukan yang kecil seperti sekarang. Lalu ada era mikrokomputer dan personal komputer. Nah, ini mulai era PC gitu ya, di tahun 70-an sampai 80-an. Adanya perangkat lunak untuk mikrokomputer, adanya Microsoft dan Apple. Apa? Ya, Microsoft dan Apple tahun 70-an. Kemudian MS-DOS. Nah, MS-DOS ini adalah konsol ya, pada awal 80-an. Lalu ada era antarmuka grafis dan software, di mana di situ antarmuka grafis itu sudah menggunakan icon, menu, dan jendela gitu ya, menggantikan sistem berbasis perintah teks seperti eh, MS-DOS gitu ya. Lalu ada Microsoft Office ya, itu sekitar tahun 90-an dan CorelDRAW ya untuk grafis yang populer. Kemudian di era internet ya, dan perangkat lunak open source tahun 90-an sampai 2000-an itu internet dan web browser mulai booming gitu ya. Perangkat lunak open source pada tahun 90-an dan adanya aplikasi multi platform ya. Kemudian era komputasi awan dan mobile ya 2000-an sampai sekarang itu yang kita kenal eh, apa namanya Android, iOS dan lain sebagainya. Oke, dan nantinya ke depan itu adalah era komputasi yang lebih modern lagi ya. Tentunya ada artificial intelligence, virtual reality dan lain-lain. Kemudian fungsi perangkat lunak adalah tadi ya ada yang mengendalikan perangkat keras, hardware, kemudian menjalankan aplikasi, mengolah data, komunikasi, otomatisasi tugas, keamanan, mengelola sumber daya sistem, pengembangan dan pemrograman, desain dan kreativitas, untuk simulasi dan pemodelan, multimedia dan hiburan, dan serta pengelolaan jaringan. Semua punya softwarenya gitu ya.
Nah, ini contohnya perangkat lunak seperti sistem operasi. Perangkat lunak sistem ada sistem operasi Windows, kemudian iOS, itu ada sistem operasi ya. Device driver, nah ini untuk mendukung supaya device kita bisa digunakan, ya, seperti misalkan printer kita install di komputer gitu ya, supaya dia bisa mengakses atau menggunakan printer tersebut, atau scanner, atau perangkat-perangkat lainnya yang digunakan di komputer. Kemudian utility software ya, lain-lainnya ya. Kemudian perangkat lunak aplikasi ada perkantoran, kreatif ya, dan lain-lain. Bisa kita skip aja. Perangkat lunak hiburan, jaringan, produktivitas, cloud base, berbasis cloud ya. Nah, ini yang sekarang kita gunakan ada Google Drive, Dropbox, ya. Lalu adanya bisnis software seperti SAP, Oracle, dan perangkat lunak sosmed. Lalu ada jaringan dan infrastruktur. Nah, eh, jadi di dalam komponen apa namanya eh, teknologi digital ya saat ini dikenal dengan era internet ya, di mana di era internet itu komputer-komputer saling terhubung satu sama lain ya, walaupun itu ada di negara luar sana ya, di Eropa, di Amerika, tapi kita bisa mengaksesnya dari Indonesia gitu ya. Nah, sebenarnya bagaimana konsepnya, kok bisa saling terhubung gitu ya? Kal- Kalau terhubungnya melalui apa? Nah, di sini ada perangkat jaringannya. Jadi perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer itu, yang pertama ada router, ya, yaitu perangkat yang mengarahkan data antar jaringan dan sering digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet. Lalu ada switch, ya, yang menghubungkan perangkat dalam satu jaringan lokal dan mengatur distribusi datanya antar perangkat. Kemudian modem, ya kalian kalau di rumah punya modem gitu ya. Nah, ini digunakan untuk menyambungkan dari ISP atau Internet Service Provider seperti IndiHome, First Media, dan lain-lain ke perangkat rumah kalian. Kemudian ada access point, ini juga perangkat nirkabel yang terhubung ke jaringan kabel. Lalu firewall, ini adalah perangkat keras yang digunakan untuk melindungi ya, melindungi jaringan dari ancaman cyber, ancaman keamanan, dan lain sebagainya. Lalu ada server, nah ini server banyak ya, komputer atau perangkat yang menyediakan layanan bagi perangkat lain dalam jaringan. Seperti ada web server, ada file server, ada database server. Ya, intinya sebenarnya komputer yang di dedicated ya, atau didedikasikan khusus memang untuk melayani eh, berbagai permintaan dari berbagai macam end user gitu ya. Nah, kemudian ada load balancer ya, ada yang berfungsi sebagai mendistribusikan lalu lintas jaringan atau permintaan aplikasi secara merata di antara beberapa server ya, sehingga meningkatkan kinerja dan keandalan sistem. Kalau ada proxy server, bertindak sebagai perantara atau antara pengguna dan server lain, sehingga digunakan untuk meningkatkan keamanan, kontrol akses, atau meningkatkan performa jaringan. Ya. Lalu ada network attached storage, perangkat penyimpanan yang terhubung ke jaringan dan memungkinkan pengguna untuk menyimpan serta mengakses data secara terpusat. Kemudian ada DHCP server, ini adalah server ya yang bertanggung jawab untuk menghubungkan atau memberikan secara otomatis alamat IP gitu ya ke perangkat end user. Dan DNS server ya mengonversi nama seperti facebook.com itu ya, harusnya alamat IP-nya 10.1 titik bla bla bla. Nah, tapi dikonversi oleh DNS menjadi sebuah nama gitu ya, Facebook, Instagram, apa TikTok, dan lain sebagainya. Nah, itu fungsinya dari DNS server. Oke, lalu bagaimana ya konsep dari keterhubungan atau transaksi datanya? Nah, di apa namanya, di istilah teknologi ya dikenal dengan namanya OSI, OSI layer, atau lapisan dari Open System Interconnection ya. Jadi ada model referensi 7 lapisan yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana data bergerak melalui jaringan ya. Jadi kalau kita misalkan kirim email ya, misalkan saya mengirim email ke kalian gitu ya, itu ada transaksi, ada eh, layer-layernya ya, apa saja yang harus dilalui. Yang pertama adalah
layer application dulu. Di layer application adalah yang pasti berhubungan dengan sangat dekat dengan user gitu ya. Kita menggunakan web browser, kita menggunakan aplikasi email, Gmail dan sebagainya. Nah, itu menggunakan application di layer application. Jadi ketika kita mengirimkan email melalui Gmail, lalu setelah itu diteruskan kepada layer presentation. Nah, di layer presentation ini adanya data representation dan enkripsi. Enkripsi itu artinya perubahan apa namanya data gitu ya, supaya dia tidak diketahui oleh publik tuh. Jadi ada semacam perubahan atau enkripsi data di situ. Nah, yang itu dikenal dengan adanya HTML, doc, ya, JPEG. Lalu ada lagi di layer session. Nah, layer session ini adalah keterhubungan atau komunikasi antar host gitu ya. Jadi di layer session ini kita melihat harus apa namanya adanya suatu eh, pintu gitu ya antar perangkat ya, di mana mereka saling berkomunikasi dan komunikasinya dengan ada protokol namanya TCP/IP, RTP, RTC gitu ya. Nah, ini digunakan untuk antar apa namanya antar perangkat gitu ya. Mereka biasanya membatasi dengan session gitu ya. Terus kemudian adanya transport ya, transport layer. Nah, transport layer ini gunanya adalah secara keterhubungan antara perangkat satu dengan perangkat lainnya atau end-to-end connection dan reliability. Jadi misalkan antara router A dengan router B gitu ya, jadi dia saling berkomunikasi ya. Lalu ada lagi network, layer network. Nah, network ini atau jaringan. Nah, disinilah path determination and logical addressing. Jadi misalkan di situ ada protokol IP gitu ya. Jadi kayak saya mau ngirim email ke kalian, IP saya sekian atau alamat IP saya sekian, lalu alamat IP kalian adalah sekian. Nah, itu di layer network. Gitu. Lalu ada data link. Data link ini physical ya, physical address. Jadi di setiap komputer itu pasti punya namanya MAC ya, MAC address namanya. Nah, MAC address ini yang eh, sebagai identifikasi dari perangkat-perangkat yang ada di jaringan gitu ya. Jadi ketika saya mau mengirimkan data, itu di layer data link ini eh, data perangkat saya tuh diidentifikasi gitu ya. Oh, dengan perangkat nomor sekian itu apa data saya harus terkirim gitu ya. Jadi di dalam suatu mesin gitu ya, istilahnya kalau kita lihat mobil ya, mobil punya nomor angka gitu kan atau nomor mesin. Nah, itulah di layer data link ya. Kemudian layer fisikal. Nah, layer fisikal ini yang layer paling dasar, artinya ini hubungannya tentu dengan koneksi bagaimana keterhubungan dengan kabel gitu ya. Nah, ini ada kabel, ada media signal, WiFi gitu ya, dan binary transmission. Ini dirubah menjadi kode biner ya. Kode biner itu ada angka 1 atau 0. Gitu. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Kalau kalian ingin melihat bagaimana prosesnya, itu di YouTube bisa lihat eh, simulasi dari jaringan gitu ya. Kalian bisa cari sendiri lah ya. Nanti simulasi data di dalam jaringan gitu. Nanti nanti akan terlihat bagaimana proses pengiriman gitu ya dari komputer A ke komputer B. Nah, ini contohnya seperti ini. Cara kerja oscillator, mekanisme transaksinya. Jadi pertama si komputer A atau user ya, user A mengirim eh, email misalkan, lalu diteruskan ke presentation, session, transport, network, data link, dan fisikal. Nah, ketika di fisikal ini, di sana terima gitu ya, fisikal, sama-sama fisikal, lalu dikonversi jadi data link, kemudian naik lagi ke network, net transport, session,
lalu presentasi sudah ditampilkan di dalam aplikasi yaitu Gmail. Jadi prosesnya itu seperti itu ya, meliputi 7 layer dan eh, apa saling terhubung dengan sangat cepat ya. Tidak terasa gitu ya, ataupun tidak sadar kita ketika mengirim WhatsApp gitu ya, itu harus melewati banyak eh, layer seperti seperti ini gitu ya. Jadi memang transaksi yang sangat cepat. Nah, ketika ada transaksi seperti itu, lalu bagaimana jenis-jenis ya jaringan? Kalau kita lihat ada jenis jaringan yang eh, antar perangkat gitu ya. Jadi misalkan eh, apa namanya nih headset saya gitu ya, TWS saya terhubung dengan laptop saya. Nah, itu melalui Bluetooth gitu ya. Nah, itu adanya personal area network. Itu personal area network yang jaraknya tuh sangat dekat dengan kita gitu ya. Mungkin sampai 10 meter ya maksimal, mungkin sudah putus-putus gitu ya. Nah, itu adanya namanya personal area network, jenis jaringannya. Ya, kecepatannya kurang dari 1 mega, lalu range-nya pendek ya. Aplikasinya peer-to-peer, device to device. Ya, Bluetooth, kemudian ada infrared dulu ya, lalu ada WiFi yang mungkin cuman untuk koneksi apa atau jam tangan, smartwatch gitu ya. Kemudian ada lagi namanya LAN ya di atasnya atau local area network. Nah, LAN ini areanya lebih besar. Contohnya adalah cek, freeze ya. Cek, halo, cek. Oke, ya masih nyambung kan ya? Cek, halo. Ada Pak. Oke, masih kedengaran jelas ya? Ada Pak. Ya, tadi LAN ya. LAN itu merupakan local area network. Jadi local area network itu scope-nya atau jaringannya range-nya medium gitu ya. Jadi kayak misalnya di perkantoran, di sekolah, kemudian apalagi ya areanya lingkupnya adalah perkantoran gitu ya. Jadi kalau di misalnya di rumah kalian gitu ya memasang jaringan gitu ya yang bisa terkoneksi satu sama lain antara blok A dengan blok B dan seterusnya itu namanya LAN ya, local area network. Nah, itu ada standar namanya 80 yang diterbitkan oleh IEEE ya, Internasional untuk Elektronik dan apa tuh E-nya itu. Nah, itu ada protokol 802.11. Kemudian speednya dari 11 sampai 54 megabit per second. Nah, mungkin sekarang eh, tergantung medianya ya. Ada media yang sudah menggunakan fiber optik gitu ya. Itu lebih dari 100 mega, bisa 1 gigabit per second. Range-nya medium dan aplikasinya adalah enterprise networks. Lalu ada lagi area metropolitan area network. Ya, ini antar perkotaan, misalkan Jakarta dengan Bogor gitu ya. Lalu Bogor dengan Bandung. Nah, itu udah em, areanya metropolitan area network. Ini lebih besar lagi jaringannya eh, dan kecepatannya mungkin lebih tinggi gitu ya. Kemudian ada jaringan WAN ya, Wide Area Network. Nah, ini yang menghubungkan jaringan di dunia ini gitu ya. Jadi dari benua di Eropa, di Amerika, di Asia, Afrika gitu ya. Itu melalui area wide area network ya. Nah, eh, kita menggunakan mobile phone gitu ya, bisa mengakses em, situs-situs luar itu ya, itu menggunakan WAN namanya ya. Tentunya di relay ya, ada relay mungkin di ya seperti Google gitu ya. Google kan
head office-nya adalah di Amerika gitu ya. Tapi dia ketika ada pengiriman data gitu ya, dia atau request data gitu ya, dia ada Google Asia Pasifik gitu yang bertindak sebagai relay. Di situ ada routernya lagi gitu. Nah, seperti itu ya jenis-jenis jaringan. Nah, kemudian ada protokol. Nah, protokol ini adalah bagaimana jaringan itu bisa berkomunikasi, tidak kalau hanya sekedar media saja, tapi ada protokolnya. Artinya protokol ini eh, sudah standar dan sudah punya ketentuan. Dan ini bentuknya adalah seperti penomoran gitu ya. Jadi kalau TCP/IP itu adalah protokol untuk komunikasi di internet. Biasanya kalau kita lihat kita punya IP address ya, itu misalkan 192.168.1.1. Nah, itu adalah IP address protokol untuk komunikasi di internet ya. Kemudian ada lagi HTTP, protokol HTTP, HTTPS adalah protokol untuk komunikasi web. Ya, jadi kalau kita komunikasi web, kalau kalian akses link atau si akad itu protokolnya namanya HTTP atau HTTPS ya kalau secure. Nah, itu nomornya adalah 80 ya. Nah, nomor 80. Protokol HTTP adalah 80. Kemudian ada lagi protokol file transfer atau file transfer protokol atau FTP ya. Nah, ini untuk mentransfer file ke ke- Pak, maaf, ini untuk selesainya jam berapa ya, Pak? Soalnya nanti ada kelas lain, Pak. Oke. Jam 9. Oh, jam 9 udah mulai kelas ya. Oke, saya cepat aja ya. Mungkin nanti kalian bisa baca sendiri ya. Saya lanjut 10 menit lagi ya. Lalu ada lagi SMTP untuk email ya. Lalu ada DNS, Domain Name System. Kemudian DHCP juga ada protokolnya. Nah, kemudian bagaimana jaringan itu terhubung? Ada topologinya, ada topologi bus, bintang atau star. Lalu ada lagi cincin, ada lagi mesh, ada lagi tree ya. Kalian bisa baca juga ya. Nah, ini adalah IP address ya. IP address itu adalah alamat unik suatu perangkat, di baik itu komputer, laptop, perangkat IoT, dan lainnya, yang terhubung pada jaringan komputer, ya, berfungsi sebagai pengenal antar perangkat di jaringan komputer. Ibarat rumah atau kendaraan kita punya nomor ya, alamat rumah gitu. Versi IP address ada yang IP versi 4 dan IP versi 6. Lalu untuk jenis-jenisnya ada yang IP public, private, statis, dan dynamic. Sekalian baca. Lalu ini perbedaan jenis IP address-nya. Kalau publik bisa diakses dari internet, private tidak bisa, statis tetap atau dinamis, dan dinamis berubah secara otomatis. Dari segi contohnya ya kalian bisa lihat sendiri apa saja penggunaannya, juga keuntungan dan kekurangannya. Ini ada menghitung IP address, ini mungkin lebih teknis. Jadi ada perhitungan untuk menghitung atau membagi IP address yang ada di seluruh dunia, seluruh end user gitu ya. Dan ada namanya pembagian jaringan dengan subnetting. Oke, kemudian data dan informasi ya. Komponen data dan informasi mungkin kalian sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya tentang dasar-dasar data dan informasi. Kalian bisa lihat apa itu data dan informasi. Udah ada cloud computing ya, definisinya adalah penyediaan layanan melalui internet di mana sumber daya seperti penyimpanan data, server, aplikasi, dan daya komputasi dapat diakses secara online ya tanpa perlu infrastruktur fisik online lokal. Karakteristiknya, lalu model layanannya ada IaaS, PaaS, ada SaaS ya. IaaS itu penyewaan infrastruktur IT-nya, jadi kita nggak perlu membeli perangkat gitu ya, seperti router, server gitu nggak perlu, sudah disediakan semua oleh
penyedia. Lalu ada PaaS, ada platform as a service, lalu ada software as a service, seperti kalian Microsoft 365 dan lain-lain. Lalu adanya jenis cloud computing, ada private, public, hybrid, dan community cloud. Keuntungannya adalah biaya yang lebih efisien, fleksibilitas, skalabilitas, dan aksesibilitas, serta pembaruan otomatis. Jadi banyak keuntungannya sebenarnya. Lalu tantangannya bagaimana keamanannya dan ketergantungan pada internet serta kontrol terbatas. Oke, ada pertanyaan? Saya rasa cukup ya. Cuman kali ini mungkin tadi ya cukup banyak hari ini ya, ada yang presentasi, kemudian pretest dan juga materi ya. Jadi sebenarnya kalau pertemuannya jam 7 itu pas waktunya ya. Tapi ini agak molor ya karena saya juga telat nih. Oke, baik. Terima kasih. Saya rasa cukup. Mungkin kita dokumentasi dulu ya terkait dengan pertemuan kita hari ini. Silakan aktifkan kameranya. Oke, yang pertama ya, 1, 2, 3. Nah, Oke, yang kedua, 1, 2, 3. Oke, terima kasih pertemuan hari ini. Semoga semangat terus ya sampai selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.